Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas KPK rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian zuhur kita yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ahmad Sawad MA dengan tema kiat sukses menjalin pahala Ramadan, marilah kita sejenak menghadiahkan suratul Fatihah yang kita tujukan untuk kedua orang tua kita, para guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman karib kita, dan kita semua yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya keturunan yang soleh solehah. Dan jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Ahmad Sawad MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengisi waktu istirahat siang kita ba'da sholat zuhur, mari kita niatkan untuk kita melaksanakan i'tikaf di masjid yang mulia ini, sekaligus juga kita berthalabul ilmi. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya, amin ya rabbal alamin. Berhubung kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, jadi kita coba lakukan semacam warming up gitu ya, latihan pemanasan dulu. Ya, warming up ini tidak harus fisik ya, tapi setidaknya kita bicara tentang wawasan biar kita lebih semangat menghadapi bulan Ramadan. Jamaah sekalian, saya ingin menjelaskan tentang kenapa nih kita harus, kan judulnya tadi meningkatkan ya, menjaring pahala lebih banyak. Kenapa kita harus ngomong kayak gitu? Ini berangkatnya begini jamaah sekalian. Pernah nggak baca ayat Quran yang menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu usianya sampai 950 tahun. Ya, 1000 tahun kurang 50 gitu bahasanya. Saya nggak bisa menjelaskan secara historis Nabi Nuh itu hidup tahun berapa dan sebagainya, tapi memang ada hadis Nabi yang kemudian begini, nanya kepada Nabi nih para sahabat, ya Rasul, kalau orang di zaman segitu usianya dipanjangin, berarti dia tuh kalau misalnya dia ibadah, ya jadi kan banyak banget pahalanya, ratusan tahun hidupnya dan pahalanya banyak. Nah kita nih umat kita, ya Nabi aja kan juga wafatnya di usia 63 ya kan, kalau pakai Hijriyah. Kalau pakai Masehi itu jatuhnya 61 sebenarnya. Nah berarti kan kalau kita bersaing dengan umat terdahulu, pastinya kita udah kalah deh gitu dari segi space waktu yang disediakan Allah tuh, kita tuh cuma sebentar gitu kan. Nah di situ kemudian Nabi mengatakan ada ini sih, ada kuantum gitulah kira-kira, yang kalau kita lakukan kita dapat berlimpah gitu dan sebagainya. Di hampir semua ibadah kita tuh ada model gitunya. Saya kasih contoh, misalnya Isra Mi'raj Nabi kita itu kan menghasilkan 50
jadi 5 kewajiban sholat. Kewajibannya 50, tapi cukup dikerjakan 5, pahalanya udah kayak 50 gitu kan. Kemudian ada Lailatul Qadar gitu misalnya, yang kita ibadah 1 malam itu udah kayak 1000 tahun gitu. Jadi buat umat kita nih, umat Nabi Muhammad, memang usia nggak panjang-panjang, tapi kualitas dan hasil kerja itu kayak yang hidupnya ratusan tahun begitu. Nah, kalau yang berlaku secara umum itu bulan Ramadan dikatakan bahwa bulan yang ya amal ibadah kita emang dilipat gandakan gitu kan. Nah, pada saat lagi dilipat gandakan itu, seandainya kita banyakin, ya hasilnya jadi lebih banyak lagi gitu kan. Nah, justru inilah bulan kalau kita mau, ya katakanlah kalau bahasa kapitalisnya, kalau mau membungakan uang ya sekarang ini gitu, bahasa bahasa pembungaannya. Mau investasi ya di sini. Kenapa? Karena dikali lipat. Jadi yang sunnah aja bobotnya dinaikin, bobot pahalanya jadi kayak kita ngerjain wajib, dan yang wajib-wajib itu dinaikin kayak kita mengerjakan 10 kali lipat gitu. Itu di luar dari yang Lailatul Qadar. Nah, maka kalau Ramadan itu kita bikin settingan biar ibadah kita tuh lebih banyak, ya karena memang begini, agama Islam kan bukan agama ibadah doang, tapi kalau memang kita bisa kejar di Ramadan nabung ibadah yang banyak, ya deposit ibadah yang banyak, itu kesempatannya bagus banget karena dikali lipat gandakannya berkali-kali. Nah, jamaah sekalian, kalau bicara puasanya sih kita kayaknya udah nggak perlu banyak cincong lagi ya, karena seluruh kita insya Allah ya lahir dari kondisi keluarga yang sudah muslim dan udah biasa puasa sejak kecil gitu kan. Cuman yang jadi masalah tuh gini kita sekarang, ibadah yang malam harinya ini yang kadang-kadang kita luput nih jamaah sekalian. Soalnya bukan apa-apa, karena memang cuma diiming-imingi dengan pahala, tapi nggak disertakan dengan ancaman, Pak. Nah, kita tuh kalau nggak diancam tuh kayaknya santai banget gitu. Contoh gini, ini saya tanya kepada teman-teman atau para ustadz lah. Ini Pak, zakat profesi, ya. Zakat profesi yang digadang-gadang oleh banyak lembaga-lembaga amil zakat itu ya. Saya tuh sebenarnya kurang setuju dengan adanya zakat profesi. Kenapa? Karena begini Pak, kan kita nggak menemukan satupun dalil baik dari Al-Quran atau hadis tentang orang yang hartanya tuh belum kena nisab, ya, belum kena haul, kenapa wajib zakat gitu. Zakat itu kan kewajibannya juga bukan bulanan, nggak ada zakat itu aslinya bulanan, adanya tuh haul gitu. Haul tahu ya Pak ya? Udah selama setahun, katakanlah misalnya di zaman Nabi orang panen kurma, ya panen kurma tuh setahun sekali, bayar zakat tuh setahun sekali. Orang punya emas, punya apa itu kan bayar zakatnya setahun sekali. Kalau belum setahun tuh kan nggak kena wajib zakat gitu loh. Lah tapi kok di zaman sekarang muncul ijtihad. Bayangin, bayar zakat tiap bulan, itu dapat dalil dari mana? Nggak ada dalilnya. Ya itu ijtihad murni banget gitulah, diijtihadin aja gitu kan. Tapi saya tanya, Anda segitu ngototnya mewajibkan pegawai tiap bulan suruh kena zakat itu, kenapa nggak bilang gini aja? Bagaimana kalau kita infak aja? Jadi kita nggak bikin agama baru gitu loh, ya kan? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, kok tiba-tiba jadi wajib zakat itu gimana? Infak aja. Kalau infak saya setuju. Misalnya nih Pak, ya kita nih sebagai pegawai tiap bulan dapat gaji lah berapa, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Terus kita punya komitmen, pokoknya 2,5% dari gaji saya mau infakin. Bagus nggak Pak? Bagus banget kan? Iya. Tapi kalau 2,5% saya zakatin, itu ketemu berapa perkara itu. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Dalilnya ngarang aja gitu kan. Nah saya bilang, toh hasilnya kan sama aja. 2,5%, bahkan kalau kita bilang infak malah bebas. Boleh nggak Pak? Saya keluarin dari pemasukan saya 5%, boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja dong, ya kan 10%. Kenapa jadi nggak boleh? Nah kalau dibilang zakat mentok di 2,5. Tapi kalau kita bilang infak 5%, 10% kan bisa lebih fleksibel gitu kan. Kalau dia infak bukan zakat. Tahu nggak jawabannya Pak?
Soalnya kalau dibilang infak, orang pada nggak merasa wajib. Kalau zakat kan, lihat di zaman Abu Bakar orang nggak zakat diperangi, dibilang murtad, dibilang apa dan sebagainya. Jadi harus dicambuk gitu Pak. Nah, logikanya begitu dia. Ambil zakat tuh kalau saya tanya, kenapa sih dipaksa-paksa zakat? Karena kalau nggak zakat nggak seru Pak Ustadz gitu. harus bilang zakat gitu. Jadi kayak wajib gitu. Kalau dibilang infak kayak ya boleh infak boleh enggak kan gitu ya. Nah itu Pak. Jadi karena ibadah Ramadan yang malam hari itu taraweh, tahajud, apa dan sebagainya kagak diwajibin, jadi banyak yang pada masa bodoh tuwing gitu loh. Masalahnya di situ tuh Pak, ya kan. Padahal Nabi SAW tuh dulu berjuang Pak, biar jangan diwajibin. Ya kan. Kalau kita lihat sejarah taraweh itu Pak, itu unik banget. Gini, awal mula Nabi SAW itu kan pertama kali ada perintah puasa kutiba alaikumusiyam itu kan tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah tuh nggak ada kewajiban puasa. Nabi hijrah ke Madinah, tahun kedua tuh ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, pertama kali Nabi mau puasa itu malamnya setelah sholat isya Nabi sholat. Waktu itu belum disebut sholat tarawih. Ya, penyebutan sholat tarawih itu udah 100 tahun kemudian di zaman para ulama fikih itu baru menyebut ini namanya tarawih. Kalau di zaman Nabi nggak disebut namanya apa. Terus pokoknya Nabi sholat gitu aja. Dan ketika Nabi sholat sunnah yang konon nantinya bakalan jadi namanya tarawih itu, Nabi itu nggak ngajak-ngajak orang, ya nggak ngumumin, nggak bikin flyer, nggak bikin spanduk gitu, ya kan. Cuman beberapa yang ada di masjid kan ada ahli sufah tuh yang mau tinggalnya di masjid. Lah, Nabi sholat apa tuh gitu kan? Pada ikut sholat Pak, gitu. Nah setelah itu besoknya mulai menyebar di Madinah, sehingga habis sholat isya mereka pada nggak pulang, ngarepin ikut sholat bersama Nabi. Dan malam ketiga Pak, masjid penuh, wah udah nggak muat gitu ya. Sehingga akhirnya ini yang unik, setelah malam 1, 2, 3, malam keempatnya Nabi begitu isya selesai pulang, kagak keluar lagi dan jamaah bingung. Nah, konfirmasinya ternyata Nabi mengatakan fa inni khasyitu an tuftarata alaikum. Saya khawatir kita rame-rame ini tiba-tiba Jibril turun dan mengatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Wah itu repot Pak. Nah jadi Nabi sampai mengorbankan, membubarkan sholat tarawih berjamaah di masa beliau. Dan itu Pak, sampai kemudian malam keempat kan 5, 6, 7 sampai malam 30 itu nggak ada sholat berjamaah di masjid itu, bubar aja begitu. Begitu juga tahun-tahun berikutnya, tahun ini kan tahun kedua kan, tahun ketiga, 4, 5 sampai Nabi wafat itu nggak ada sholat tarawih berjamaah. Maka ini unik Pak, banyak orang ya yang kemudian ngeributin sholat tarawih berapa rakaat, ada yang bilang 2, 3, ada yang bilang 11. Itu Pak, kalau mereka bilang Nabi tarawihnya 2, 3 itu salah banget. Kenapa? Nabi nggak tarawih, nggak ada jamaah tarawih di masa Nabi, ya kan, kecuali 3 malam itu doang. Yang bilang 11 juga salah. Kenapa? Ya enggak lah, Nabi itu enggak ada tarawih di masa Nabi, enggak ada tarawih. Yang benar tuh ya habis isya pulang. Makanya banyak yang kemudian mengambil ini karena dia baca hadis doang, enggak belajar lengkap secara utuh ilmu fikih. Banyak juga tuh Pak yang udahlah Nabi juga enggak tarawih kok gitu kan. Kalaupun tarawih cuma 3 malam doang Pak, dan itu terbukti Pak di zaman sekarang. Masjid-masjid yang ngadain tarawih itu paling penuh kan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam-malam besoknya kan udah nggak rame lagi gitu ya kan. Mungkin itu karena hubungannya Nabi tuh nggak sengaja ngebubarin gitu. Nah cuman kan kalau kita bacanya sepotong begitu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi memang benar di zaman Nabi itu nggak ada tarawih berjamaah karena emang ilatnya jelas, takut diwajibin. Nah begitu Nabi sudah wafat, nah para sahabat yang pada ikut tarawih di masa Nabi itu kemudian menjalankan tarawih, dimotori oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya itu tiap malam Pak berjamaah di masjid. Dan dari sanalah kemudian seluruh ulama fikih 4 mazhab merujukkan sifat sholat tarawih itu kayak gitu, yang ada di zaman Khalifah Umar. Itu ijma Pak, itu bukan ijtihadnya para sahabat, bukan ijtihad. Itu memang mereka seperti melakukannya persis seperti zaman Rasulullah. Yang mengerjakan sholat tarawihnya sama dia juga orangnya. Paling yang berubah cuman Nabi udah meninggal gitu kan, Abu Bakar udah meninggal. Tapi yang melakukan seluruhnya itu mereka orangnya dia juga.
sama, cuman bedanya kali ini nggak ada rasa takut. Kan nggak mungkin kan di zaman Umar para sahabat sholat tarawih gitu tiba-tiba Jibril datang gitu wajib gitu kan, nggak mungkin Pak. Kalau Jibril sampai turun bilang wajib itu mereka jadi nabi semua gitu karena dapat wahyu gitu kan. Nah udah enggak. Nah ini Pak, setiap malam mereka melakukan sholat tarawih tiap malam. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, mau mazhab yang mana saja, mau Syafi'i, mau Hanafi, mau Maliki, mau Hambali, semuanya itu mensyariatkan sholat tarawih itu tiap malam, bukan cuma 3 malam doang. Nah ini yang kadang-kadang kita suka luput nih, ya. Tiap malam, tapi memang semuanya sepakat bahwa tarawih itu adanya cuma di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Nah, dan jangan keliru, jangan ketukar, kecampur dengan sholat malamnya Nabi yang disebut dengan Qiyamul Lail. Kalau dalam ilmu fikih itu lebih spesifik, dia nggak sebut Qiyamul Lail karena itu masih campur Qiyamul Lail yang mana, apa tarawih, apa tahajud, apa witir, semuanya kan Qiyamul Lail. Nah, kalau dalam ilmu fikih sudah di split, yang ini namanya tarawih, yang ini namanya tahajud, yang ini namanya witir, semuanya Qiyamul Lail. Cuman kalau hadisnya Pak, hadisnya yang Aisyah bilang, Nabi kalau sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 gitu kan. Aisyah ngomongnya begitu kan. Ya karena di zaman Aisyah belum disebut secara spesifik tahajud gitu, belum disebut secara spesifik ini namanya tarawih, enggak. Bahkan witir pun gitu juga, ya kan. Autaron Nabi melakukan sholat witir itu maksudnya witir yang mana? Karena di dalam hadis juga disebutkan Nabi witir 11 rakaat. Pak, saya mau tanya Pak, kalau Nabi witirnya 11 rakaat, tahajudnya berapa rakaat? Coba kira-kira. Kalau tahajudnya Nabi 11, witirnya 11, berarti 22 dong. Atau gimana nih? Kan grecok nih sebenarnya kan. Witirnya Nabi berapa? Ini kan istilah penggunaan kata witir, qiyamul lail dan sebagainya di masa Nabi itu masih nyampur, belum spesifik. Baru nanti 100 tahun kemudian ketika sudah terjadi kodifikasi, nah istilah-istilah itu kemudian jadi dibakukan. Yang kita kenal itu jadi ada 3. Ada tarawih, ya kan? Ada tahajud dan ada witir gitu. Nah, bentuk realnya ya yang tarawih itu adalah yang berjamaah rame-rame di masjid ba'da sholat isya, bukan yang tahajud. Kalau yang tahajud itu yang hadis tadi Aisyah itu yang menyebutkan tentang jangan ditanya Nabi sholatnya begitu lama sampai baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa baru ruku, ya kan? Nah yang itu nggak rame-rame Pak, itu sendirian. Dan bahkan Nabi mengerjakannya di rumah. Bahkan Aisyah pun nggak dibangunin sama Nabi. Saya mau tanya Pak, ada yang tahu nggak kenapa Nabi sholat tahajud sendirian nggak bangunin Aisyah, nggak ngajak Aisyah? Kira-kira apa sebabnya Pak? Resiko tanggung sendiri Pak, soalnya lama, kan? Nah Aisyah sendiri yang bilang, wah jangan ditanya dah kalau lamanya, lama banget gitu. Ada asisten Nabi itu namanya Anas bin Malik ya. Sebagai asisten dia tuh agak nggak enak hati juga. Masa majikan saya sholat, saya diam aja gitu kan. Sekali waktu pengen ikut makmum Pak. Anas Pak, Nabi lagi tahajud, dia main ikut aja di belakangnya Nabi. Kagak ruku-ruku. Orang Nabi baca 286 ayat Al-Baqarah, terusin Ali Imran, terusin An-Nisa Pak. Baru setelah itu rukunya lamanya kayak lagi sujud lagi berdirinya, begitu juga sujudnya. Itu 2 rakaat teler dia Pak, langsung pulang gitu. Taubat lah saya ikut sholatnya sama Nabi tahajud gitu kan. Nah yang jadi masalah tuh di kita karena baca hadisnya sepotong-sepotong. Ini tahajud dengan tarawih itu campur-campur gitu Pak, cara memahaminya. Ini kacau di urusannya nih ya kan. Maka kalau mau yang lebih dalam, deep sekali pembahasannya itu di kitab fikih, bukan di Bulughul Maram, bukan di Sahih Bukhari. Enggak, itu hadis berkeping-keping dan kacau berantakan gitu. Jadi kalau mau yang udah real, udah rapi gitu, dikelompokkan, nah itu dalam kitab fikih. Di dalam bab fikih kita punya bab khusus namanya bab tarawih, ada bab khusus namanya tahajud, ada bab khusus namanya witir. 3 sholat yang berbeda dan nggak bisa disamakan. Saya tuh dalam kitab fikih sholat itu saya bilang antara tarawih dengan tahajud itu ada banyak sekali perbedaan. Ini saya kasih contoh ya. Kalau tarawih kan tadi tahun kedua diwajibinnya ya kan? Apa bukan diwajibin, disyariatkan. Kalau tahajud ada yang tahu nggak Pak? Tahun berapa? Sejak kapan Nabi itu sholat tahajud? Sejak kapan Pak? Ya namanya nggak tahajud nggak, tapi cuman sholat gitu aja bangun gitu.
Itu tahun pertama, begitu Nabi turun dari Gua Hira dapat 5 wahyu yang pertama, begitu turun lagi Jibril datang bawa surat Al-Muddatsir dan Al-Muzammil, ya kan? Itu artinya orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Bangunlah kamu di waktu malam. Ah itu Pak, tahajud. Cuman memang Jibril nggak bilang sholatlah kamu sholat tahajud, nggak gitu. Bilangnya qumil laila illa qalila, gitu kan. Nah, setiap malam Nabi itu tahajud. Bahkan sebagian ulama mengatakan tahajud itu di awal mula itu wajib hukumnya, fardu ain. Sampai kemudian Nabi Isra Mi'raj datang sholat 5 waktu, tahajud diturunin jadi sunnah muakkadah gitu. Nah jadi Nabi tahajud tuh mau ada Ramadan gak ada Ramadan itu tahajud memang gitu kan. Nah kita ya karena ini semangatnya bulan Ramadan doang gitu ya, jadi ya tahajud ya cuma di bulan Ramadan, tarawih di Ramadan. Bahkan ada yang lebih keserimpet lagi Pak, sampai bilang begini, kalau di bulan Ramadan namanya jadi tarawih kalau di luar Ramadan namanya tahajud. Lah ini ngawur banget. Enggak gitulah, enggak gitu. Kita fikih 4 mazhab udah sepakat, tarawih ya tarawih, tahajud ya tahajud, dua entitas yang berbeda dari awal. Nah, kalau yang tahajud angka rakaatnya memang udah jelas Pak, 11 gitu ya. 11. Walaupun lebih dari itu boleh, kurang dari itu enggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kalau Nabi nggak pernah lebih dari 11 karena beliau bikin lama itu sholatnya dan sendirian dan nggak ngajak orang dan ya bengkaklah kakinya gitu kan. Nah sedangkan yang tarawih Nabi itu hanya melakukan 3 kali. Kemudian bentuk realnya para ulama di 4 mazhab merujuknya bukan ke zaman Nabi karena datanya dikit banget. Lah larinya ke zaman para sahabat di masa Umar, itu ijma gitu. Dan dapat nama tarawih itu dari situ, dari melihat sifat-sifatnya. Karena ternyata para sahabat itu melakukannya gini Pak, sholatnya ini dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat ya, dapat 4 rakaat kan, terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat lagi, dapat 2 tuh istirahatnya. Udah selesai capeknya, sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi, dapat 3. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Jadi ada 4 kali istirahatnya. Sampai akhirnya seluruh 4 mazhab itu sepakat, kita kasih nama ini sholat yang banyak istirahatnya. Nah tapi uniknya adalah gini Pak, ini kan istirahat banyak nih. Cuman kalau secara secara pahala, walaupun berhenti sholatnya, tapi kan akan terus lagi nih. Nah jedanya itu Pak, itu dihitung pahala sholat juga. Jadi sholatnya itu pahalanya itu jalan terus walaupun berhentinya 4 kali. Berhenti 4 kali menghemat tenaga tapi pahala ngalir gitu. Wah ini yang saya bilang tadi di awal Pak, ini bentuk bentuk kuantum kayak gini banyak nih di dalam dalam ibadah Ramadan kita. Tarawih itu, jadi uniknya adalah akhirnya dinamakan tarawih karena kalau tarwihatan wahidatan tuh istirahat sekali. Kalau 2 kali kan tarwihatan isnatan gitu 2. Nah kalau 4 itu sudah banyak, makanya disebut dengan tarawih. Banyak sekali istirahatnya, tapi argo jalan terus, argonya jalan terus. Nah jadi totalnya 20 rakaat, istirahatnya 4 kali. Itu ada di 4 mazhab. Jadi kalau ada orang sholat tarawih 20, itu bukan NU Pak, bukan. Yaitu madhab Syafi'i 20, madhab Maliki 20, madhab Hanafi 20, dan Hambali juga 20, karena merujuknya kepada apa yang terjadi pada masa sahabat. Pertanyaannya, kenapa nggak merujuk ke zaman Nabi? Nggak ada datanya. Di zaman Nabi itu nggak ada datanya. Bayangin, Nabi 9 kali mengalami Ramadan, cuman sekali yang ada tarawihnya, itu pun cuman 3 malam, selebihnya kosong. Jadi apa yang mau dirujuk? Sementara para pelakunya yang mengerjakan sholat tarawih itulah pelaku yang di zaman Umar, orangnya dia juga. Cuman berkurang, Nabi nggak ada, udah meninggal, Abu Bakar udah meninggal gitu kan. Sama kalau waktu di zaman Nabi yang jadi imam itu kan Nabi langsung. Nah yang di zaman Umar yang baca jadi imam tuh memang sih seharusnya Umar gitu, tapi Umar minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam dengan pertimbangan Ubay itu adalah ahli Quran, dia hafal seluruh Al-Quran. Karena kata Umar, ini kita alhamdulillah nih Quran udah turun semua ya,
Maka baik ente jadi imam, baca Quran semuanya. Jangan sampai udah selesai Ramadan belum hatam. Nah, si Ubay ini kan dia ahli Quran nih, ya kan, penulis wahyu kan. Dari 37 orang penulis wahyu, Ubay itu salah satu paling seniornya selain Zaid bin Sabit. Maka Ubay yang punya urusan gini, ini Quran seluruhnya gimana caranya biar 30 malam dibaca dan selesai. Dibagi 30 juz kan. Nah, Ubay itu yang bagi jadi 30 juz itu. Makanya Ubay yang jadi imam aja lah. Umar di belakang jadi makmum. Tapi itu seluruh sahabat ikut. Gitu kan? Dan itulah yang di-capture ya oleh para ulama kejadiannya yang di masa Umar itu. Ya tentu mereka bukan ngarang, Pak. Ya, mereka pelakunya di zaman Nabi, tinggal ikutin aja, gitu kan. Tapi balik lagi, namanya salat ini adalah salat tambahan ya. Nggak ada ayatnya, Pak. Kita cari ayat Quran yang menyebutkan tentang sholat tarawih itu nggak ada. Bahkan di hadis pun kata tarawih itu nggak ketemu juga, Pak. Karena nama tarawih itu nama sebutan yang udah di zaman ulama 4 mazhab itu mereka menyebut istilah tarawih itu. Kalau kita baca hadis ya masih nyampur antara qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau apa, masih nyampur gitu. Sama dengan infak dan sedekah, Pak. Di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an ayat yang menyebutkan tentang orang berzakat itu dikasih kepada 8 asnaf. Itu kan Quran tuh, Pak, 8 asnaf. Itu ayatnya bukan zakat loh, Pak. Bukan. Ayatnya itu sedekah. Bunyi ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya itu, Pak. Ayatnya enggak bilang zakat loh, sedekah gitu. Sekarang saya tanya, yang 8 asnaf itu sedekah apa zakat? Kan kita bilangnya zakat kan. Nah, setelah masuk kodifikasi di dalam ilmu fikih disepakati kalau zakat tuh maksudnya yang ini, yang rukun Islam yang 5 itu zakat. Ayat itu walaupun nyebut kata sedekah, tapi al-muradu bihi az-zakah. Bukan sedekah secara istilah yang kita kenal, infak sedekah dah seikhlasnya, itu bukan itu, gitu kan. Tapi Qur'annya sendiri nggak bilang zakat loh, bilangnya sedekah sebenarnya. Jadi kalau kita baca ayat, baca hadis itu nggak sama dengan kita baca ilmu fikih. Di ilmu fikih semua sudah dirapikan, sudah dibakukan, istilah-istilah itu sudah diberi ta'rif. Ta'rifnya lughatan wastilahan kayak gimana, biar jangan ngacak. Karena kalau baca ayatnya, baca hadisnya masih acak-acakan. Orang yang membaca ayat Quran dan hadis tanpa ilmu fikih pasti berantakan cara memahaminya. Berantakan aja. Dan saya bisa bilang, siapa bilang zakat itu dibagi kepada 8 asnaf? Enggak, itu sedekah. Di ayat Qur'annya sedekah loh, bukan zakat. Nah, kalau kita mau bilang itu zakat 8 asnaf, itu bacanya di kitab fikih, bukan di tafsir atau di Al-Qur'annya, malah enggak gitu ya. Baik, kembali ke tarawih tadi. Jadi jamaah sekalian, yang dilakukan oleh para sahabat itu kuncinya adalah bukan lama-lamaan, tapi kuncinya adalah tiap malam dilakukan, walaupun dilakukan dengan cara yang seringan-ringannya. Nah, keringanannya itulah yang dengan istirahatnya banyak itu. Cuman kita nggak punya informasi ya secara spesifik. Dibilang banyak istirahatnya tuh ngapain mereka istirahat, gitu ya. Kalau kita nih orang Indonesia rata-rata istirahatnya tuh baca itu, Pak. Baca ujian, baca syair gitu kan. Kalau di awal-awal tuh biasanya di masjid-masjid dibaca ini. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban gimana syahr siyami gitu kan. Terus udah gitu dibaca Amirul Mukminin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an gitu kan. Nah, nanti udah 4 yang keduanya Umar, lalu Utsman, lalu Ali gitu kan. Kalau udah Ali terus mikir kan gitu ya. Itu kita, itu tradisi budaya. Kalau di zaman sahabat pastinya nggak baca begitulah, dan nggak mungkin baca Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah kan masih pada hidup, ya kan? Masih pada hidup dan belum tahu kalau ini zaman Umar, habis Umar siapa yang jadi khalifah ya? Kan belum ditentuin. Masa udah langsung nyebutin Utsman, kan nggak mungkin kan? Artinya nggak mungkin baca pujian. Cuman di zaman para tabi'in itu menarik. Kosongnya mereka tarawih itu, Pak, di Mekah tapi ya. Di Mekah lagi istirahat itu kan jamaah tarawihnya kan dari seluruh dunia juga. Orang udah pada umroh zaman segitu kan. Begitu istirahat, nah istirahat nih gitu kan. Ada
Loh, Ka'bah tuh gede banget. Kita tawaf yuk, pada tawaf Pak. Istirahat pada tawaf gitu. Nah karena istirahatnya 4 kali, berarti tawafnya pada 4 kali itu Pak. Dan itu bikin geger, gara-garanya apa? Orang di Madinah di Masjid Nabawi pada kesel gitu. Enak banget tuh di situ pakai udah tarawihnya 20 rakaat, udah gitu satu kali itu dikali 100.000 pahala, tambahin tawaf lagi 4 kali. Ini kita gimana nih Masjid Nabawi? Apaan yang kita tawafin nih? Gak ada yang bisa ditawafin kan? Akhirnya mereka bikin sholat 4 rakaat lagi di sela-sela itu, sehingga jadi 36 rakaat. Jadi 30 di Madinah di masa itu 36. Nah Ibnu Taimiyah melihat 36 tanggung amat, udah lempengin 40 gitu. 40 Pak. Kita di sini bikin tarawih enggak sih? Berapa? 8 kan? Sekali-kali bikin 40, cakep itu. Paling bubar. Nah, ya ini minta yang 8 gimana gitu ya. Yang 8 itu ngambil dari hadis Nabi Aisyah itu. Cuman sebenarnya itu bukan tarawih sebenarnya, itulah tahajud. Nah, boleh nggak hadis untuk tahajud dipakai buat tarawih? Bisa, namanya qiyas gitu. Qiyas. Sebenarnya bukan buat itu, tapi dikias aja. Karena 20 dianggap kelamaan kali atau kecapean atau kebanyakan, udahlah kita ambil yang lebih simple. Yang simple yang berapa? Yang 11. Ya bukannya kagak boleh, boleh banget, silahkan aja gitu kan. Tapi kalau kita tanya angka 11 itu dari mana? Dari hadis. Kalau hadisnya dijelaskan, dijabarkan, itu memang hadis sahih banget, Bukhari Muslim gitu. Cuman positioningnya sebenarnya bukan di tarawih tapi di tahajud. Nah, kalau di Masjidil Haram Pak sekarang ini tarawih yang 20 dilaksanakan dan yang 11 itu juga dilaksanakan. Tapi bukan suruh pilih, enggak, dua-duanya. Jadi yang habis Isya tarawih 20. Nah yang 11 itu nanti jam 1, jam 2 malam itu berjamaah mereka. Jadi di Masjidil Haram Pak itu mereka NU dan Muhammadiyah sekaligus gitu. Karena 20 juga sama 11 juga gitu kan. Nggak ada masalah itu sebenarnya gitu kan. Nah cuman di kita gitu. Yang 20 merasa paling pintar banget, yang 11 dijelek-jelekin gitu kan. Nah yang 11 merasa paling sunnah banget, yang 20 disalah-salahin. Umar diikutin, ikut Nabi lah, masa ikut Umar gitu Pak. Nggak tahu urusan ya, namanya pengen menang ya apa aja disebut lah begitu kan. Padahal enggak. Dan saya pribadi Pak yang terawih kalau basically saya ya 20 lah, karena masjid depan rumah saya 20 kan setiap hari di situ. Cuman ya tergantung undangan. Kalau undangan saya ceramah di masjid yang 11, masa saya mau ngotot 20-an nih, kalau mau gue pulang nih, kan nggak mungkin begitu juga, ya kan? Ya udah, kadang-kadang 20, kadang-kadang 11, nggak ada yang salah, orang dua-duanya adalah ibadah sunnah kan? Yang nggak salah juga nggak salah, masa nggak boleh, kan itu sunnah, ya kan? Nah, cuman ini poinnya Pak, kan tadi taraweh berjamaah di masjid itu pahalanya 3 kali lipat Pak. Ini dia nih. Karena kita sering menggampangkan, nggak bisa di masjid, ntar di rumah sendirian juga bisa. Sendirian, beda loh dengan berjamaah. Di rumah, beda loh dengan di masjid. Di masjid Pak, kita kalau taraweh, walaupun yang model ngebut cepet banget, 20 rakaat 20 menit, kan ada tuh model kayak gitu ya. Ya kan banyak kita jelek-jelekin gitu. Tapi jangan salah Pak, itu berjamaah dia. Di masjid pula, double itu 3 lapis. Ya, pertama tarawihnya dapat pahala. Yang kedua berjamaahnya, itu pahala tersendiri. Dan yang ketiga di masjidnya, i'tikaf itu Pak jatuhnya. Jadi dia masuk ke masjid ba'da habis buka puasa nih, kemarin masuk masjid kan, dia mulai sholat isya tuh dan nawaitul i'tikafa. Ya kan, habis sholat isya dia ba'diyah, kemudian biasanya suka ada ceramah gitu kan, atau langsung tarawih gitu kan. Kalau di kampung-kampung malah lebih canggih Pak, tarawih nggak langsung pulang, itu aja di sini. Subhanal Malikil Qudus, pulang kabur gitu kan. Kalau di kampung-kampung kan enggak, habis tarawih ngapain? Tadarusan, ya enggak? Ya minimal sejus aja dapat itu Pak. Jadi waktu lagi tarawih cuman kuliah kulhu, ya kan? Tapi waktu tadarusan 1 juz dapat. Nah itu Pak, kalau dikerjakan tiap malam, mulai malam 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan sunnahnya sampai malam 30, saya bisa jamin Pak, Bapak tuh pasti dapat Lailatul Qadar. Pasti Pak. Dia mau lari kemana tuh Lailatul Qadar? Ya kan adanya cuma di bulan Ramadan doang. Ya bahwa Nabi bilang cari aja di 10 malam terakhir, ya itu kan probabilitas.
Cari aja di malam-malam ganjil, itu kan probabilitas, ya kan? Belum tentu loh Pak, Bapak semalaman begadang malam 27 dapat Lailatul Qadar, belum tentu. Ya kalau dia nyelip di malam 26 kan kesel gitu kan. Malam 27 udah saya begadang semalaman, ya dia nyelip di malam 26 gitu kan. Kalau yang namanya kita pengen pasti dapat Pak, ya udahlah, Lailatul Qadar tuh adanya di malam Ramadan, titik. Semua malam Ramadan kita geber habis aja, tapi nggak usah sampai subuh Pak. Kan kita masih punya hak tubuh kita, istri kita masih punya hak dan sebagainya. Kasihlah 2 jam, ya nggak? Masuk kita ke masjid sholat isya, teruskan dengan tarawih, teruskan dengan tadarus atau dengan ada kajian atau apa dan sebagainya. Pulang jam 9 dapat 2 jam Pak. Oh itu mah lebih dari dunia dan seisinya Pak, luar biasa. Coba Bapak nih ya, pulang kantor nih dari sini, buka puasa di sini, terus pulang nih naik motor, naik mobil gitu, kan nggak dapat tarawih Pak di jalan, ya nggak? Sampai rumah emang mau tarawih? Ya iya sih, kalau emang nikahnya mantep banget tarawih, tapi kan sendirian Pak. Tarawih sendirian nggak ada seru-serunya Pak. Ya berpahala sih, tapi basically tarawih itu contoh dari zaman Nabi dan zaman Umar itu berjamaah dan di masjid sebenarnya. Gitu. Ya cuman karena kita pandemi aja kemarin 2 tahun 3 tahun kita pada sholat tarawih di rumah. Nah sekarang sayang Pak. Maka usul saya nih Pak, kalau Bapak sampai maghrib di sini dan habis maghrib mau pulang, Bapak jalan, liatin di jalan ada masjid yang ada tarawihnya, minggir aja Pak. Minggir tuh bukan cuma numpang kencing doang gitu, numpang tarawih sekalian di situ, ya kan? Nah, nggak apa-apa sampai rumah jam 9, nggak apa-apa cuma 30 hari ini. Tapi Pak, iktikaf dapat, ya kan? Salat berjamaahnya dapat, gitu. Dan Lailatul Qadar kalau Bapak hajar dapat itu. Makanya saya suka kasih saran gini, yang pada suka bikin acara bukber itu Pak, cakep dah bukber itu ya kan. Cuman tolong perhatikan, entar kita tarawihnya di mana, gitu. Bukber di mall, gitu kan. Mau tarawih di mana, gitu kan? Belum tentu ada. Tapi kalau mallnya dekat-dekat sini Pak, di Kokas tuh ada tempat makan, sebelah situnya ada masjid. Tenang aja Pak, ntar ketemu saya yang ceramah tarawih di situ masalahnya gitu. Ya walaupun di situ cuman itu 11 juga Pak, nggak lama, nggak 20, nggak apa. Makanya saya kalau lagi tarawih di Kokas jadi Muhammadiyah saya tuh nyamar gitu kan. Gitu. Atau kalau di Kuningan City ada juga tuh, Bapak makan di situ, naik ke lantai berapa gitu ada tarawih. Nah kalau dia tuh NU tuh pengurusnya, tetap 20 dia gitu. Bapak kalau mau yang tarawihnya lebih asik, ada juga kayak di Masjidil Haram di DT Pak, di Darut Tauhid, tempatnya Agim itu 20 Pak. Mantap itu. Saking mantapnya saya sampai kesel. Kenapa? Karena lama banget. Awalnya saya nggak tahu Pak, datang aja begitu nyampe kata pengurus, Ustaz, nanti gini ya, habis sholat isya langsung ceramah Ustaz, habis itu baru tarawih. Tapi ngomong-ngomong, Pak Ustaz tarawihnya mau ikut nggak? Saya bilang, ya ikutlah, maksud saya datang ke sini ceramah ambil amplop pulang, ada aja gitu kan. Tarawih lah saya bilang gitu. Oh ya udah, sip gitu. Nah begitu habis sholat isya mau naik gini, dia tanya lagi, Pak Ustaz nanti habis ceramah mau ikut tarawih jadi? Ya jadi Bang, kenapa sih gitu? Ya enggak, cuma nanya doang gitu kan. Udah, ceramah selesai, pas mau tarawih ditanya lagi, Pak Ustaz jadi nih mau ikut tarawih? Iya, saya bilang kenapa sih nanya mulu gitu kan. Nah itu Pak, tarawih mulai 8:30, karena kan ceramah dulu ya, selesai jam berapa? 10:30 Pak. Tarawih mulai 8:30, selesai 10:30, 2 jam. Dalam hati saya pantesan gue ditanya-tanyain tadi, tarawih di sini ternyata 2 jam. Ngomong dong lo gitu kan. Kebetulan saya dapat jadwal 2 kali tuh Pak di DT itu. Begitu malam yang keduanya saya datang ditanya, Pak Ustaz mau tarawih di sini? Enggak, gue mau pulang. Kelamaan lo. Saya tarawih 20 tapi kuliah 22 aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak mau ikut yang mana aja. Yang penting kalau bisa nih Pak, tarawihnya berjamaah, gitu kan. Apalagi bisa di masjid, itu cakep Pak. Itu triple gitu Pak dapatnya, ya kan. Soalnya bukan apa-apa Pak, itu kesempatannya cuma 30 malam doang. Bapak kalau tahajud Pak masih bisa di luar Ramadan, masih bisa witir, masih bisa gitu. Puasa pun di luar Ramadan masih bisa. Tapi kalau tarawih, ayo Bapak ke masjid tanggal 2 Syawal habis Isya, dikunci Pak masjidnya Pak. Ya kan Bapak masuk maksa gitu, kata marbot mau ngapain Pak? Mau tarawih. Ya Bapak tarawih gini hari kemarin Pak Ramadan, nggak ada tarawih bulan Syawal gitu kan. Nah itu Pak, masalahnya tuh kita gangguannya di situ. Itu pahala paling gede sebenarnya, ikonik banget gitu loh. Cuman kita sering luput. Itu aja sih Pak, ya kan? Ya kalau tadarusan di luar Ramadan Bapak masih bisa baca Quran Pak. Bener.
Itikaf di luar Ramadan masih bisa. Emang dikira Ramadan itu itikaf cuma Ramadan doang? Enggak. Ini kan kita lagi itikaf sekarang, belum Ramadan. Tapi ntar malam Pak habis Isya Bapak tarawih dah. Kalau nggak diketawain sama orang, ngapain Pak tarawih? Belum waktunya Pak, ntar nungguin Ramadan. Jadi tarawih itu adanya cuma di Ramadan. Itu event yang jangan sampai disia-siain lah, gitu kira-kira. Intinya begitu sih Pak. Udah habis ya waktunya. Jam 1 nih. Kita tutup dah sama-sama ya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa klop nih Pak, ya kan, kita saling mendoakan lah, ya kan. Kapan lagi kita ketemu Lailatul Qadar? Jarang-jarang Pak. Ini kan waktu untuk kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya lah, ya. Kita tutup dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Sarwat SMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.